Definisi gagal ginjal adalah kondisi di mana ginjal kehilangan kemampuannya untuk menyaring cairan dan sisa-sisa makanan. Riwayat alamiah penyakit. 1. Prepatogenesis. Pada tahap ini kondisi host masih sehat, namun tahap ini sudah termasuk fase rentan, artinya pada fase ini penyakit belum berkembang tapi kondisi yang melatar belakangi telah ada. Terdapat beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami penyakit gagal ginjal. Antara lain, 1. Usia, 2. Sering konsumsi makanan tinggi protein dan lemak, 3. Riwayat keluarga, 4. Suku, 5. Jenis kelamin, 6. Penggunaan obat tertentu. Penggunaan jenis obat tertentu. Ada baiknya untuk menghentikan penggunaan obat-obatan tertentu yang dapat merusak ginjal, misalnya golongan analgesik, obat penghilang rasa sakit. 2. Patogenesis. Saat gagal ginjal masih dalam stadium awal, gejala kerusakan ginjal biasanya belum tampak, gejala baru muncul ketika ginjal sudah tidak mampu menyaring zat-zat sisa dan cairan dari dalam tubuh secara efisien. Saat kondisinya semakin memburuk, penderita penyakit gagal ginjal kronis juga akan mengalami pembengkakan pada kaki, tangan dan wajah, penumpukan cairan pada paru-paru, gangguan jantung. Penyakit gagal ginjal stadium 5 merupakan tahap akhir dan penyakit gagal ginjal. Pasca patogenesis, dalam kondisi gagal ginjal kronis penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Namun gagal ginjal kronis bukan vonis mati. Pengobatan, perawatan medis serta gaya hidup yang tepat membantu penderita agar bisa beraktivitas normal dan memperpanjang harapan hidup pasien. Sedangkan untuk gagal ginjal akut, pengobatan dan perawatan medis yang tepat dapat mengembalikan dan memperbaiki fungsi ginjal tetapi tidak pulih sempurna. Klasifikasi. 1. Stadium 1, kerusakan pada ginjal dengan GFR yang normal atau di atas 90 ml per menit 1,73 meter persegi. 2. Stadium 2, kerusakan pada ginjal dengan penurunan GFR yang ringan 60-89 ml per menit 1,73 meter persegi. 3. Stadium 3, penurunan pada GFR yang sedang 30-59 ml per menit 1,73 meter persegi. 4. Stadium 4, penurunan pada GFR yang parah 15-29 ml per menit 1,73 meter persegi. 5. Stadium akhir, Anda mengalami gagal ginjal kronis apabila GFR Anda kurang dari 15 ml per menit 1,73 meter persegi. Signifikasi gagal ginjal. Insiden penyakit gagal ginjal kronik meningkat setiap tahunnya. Di negara berkembang lainnya, insiden diperkirakan sekitar 40-60 kasus per juta penduduk per tahun. Patofisiologi gagal ginjal. Patofisiologi gagal ginjal kronik pada awalnya tergantung dari penyakit yang mendasarinya. Pada pasien gagal ginjal, terjadi peningkatan kadar air dan natrium dalam tubuh. Hal ini disebabkan karena gangguan ginjal dapat mengganggu keseimbangan glomerulotubular sehingga terjadi peningkatan intake natrium yang akan menyebabkan retensi natrium dan meningkatkan volume cairan ekstrasel. Reabsorpsi natrium akan menstimulasi osmosis air dari lumen tubulus menuju kapiler peritubular sehingga dapat terjadi hipertensi. Hipertensi akan menyebabkan kerja jantung meningkat dan merusak pembuluh darah ginjal. Rusaknya pembuluh darah ginjal mengakibatkan gangguan filtrasi dan meningkatkan keparahan dari hipertensi. Kelompok resiko tinggi. Berdasarkan prevalensi gagal ginjal di Indonesia sekitar 0,2%. Prevalensi pada kelompok umur 35-44 tahun 0,3%, diikuti umur 45-54 tahun 0,4%, dan umur 55-74 tahun 0,5%, dan tertinggi pada kelompok umur lebih besar dari 75 tahun 0,6%. Tren waktu gagal ginjal di Indonesia. Menurut riset kesehatan dasar Friskesdas tahun 2018, prevalensi PGK meningkat menjadi 0,38%. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya 0,2%. Namun, perkiraan jumlah angka sebenarnya lebih tinggi dari itu. Penelitian yang dilakukan Pernefri pada tahun 2006 di beberapa titik di Jawa menemukan kejadian PGK mencapai sekitar 12,5%. Faktor resiko. Terdapat beberapa faktor resiko terjadinya chronic kidney disease. Faktor tersebut yaitu diabetes, hipertensi, riwayat keluarga dengan penyakit ginjal, penyakit kardiovaskular, infeksi HIV, riwayat batu ginjal, usia, aktivitas fisik rendah, merokok, dan obesitas. Pencegahan terjadinya penyakit gagal ginjal. Beberapa saran untuk mencegah atau mengurangi perkembangan gagal ginjal. 1. Mencukupi cairan tubuh dengan minum air dalam jumlah yang cukup untuk menjaga angka keluaran urin yang baik. Hal ini dapat membantu mencegah batu ginjal dan infeksi saluran kemih. 2. Menjaga kebersihan diri terutama pada saluran kemih agar tidak terjadi penyumbatan atau obstruksi. 3. Kendali pola makan yang baik. Hindari asupan garam berlebih dan daging. Hindari asupan kalsium yang tinggi dan makanan oksalat untuk pasien penderita batu ginjal. 4. Hindari penyalahgunaan obat-obatan, misalnya obat penghilang rasa sakit untuk rematik dan antibiotik. 5. Cegah komplikasi dari penyakit awal, misalnya diabetes mellitus, hipertensi. 6. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tes urin bisa mendeteksi penyakit ginjal stadium awal. 7. Lakukan pengobatan terhadap penyakit ginjal, misalnya nefritis, sesegera mungkin.
Pengendalian terhadap penyakit gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal kronik dapat ditangani dengan dua cara yang bertujuan untuk meredakan gejala dan mencegah kondisi penyakit bertambah buruk akibat sisa metabolisme yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh. Pengobatan gagal ginjal kronis meliputi dialisis dan transplantasi ginjal. Terima kasih. Created using Powtoon.